ya. Kekotoran batin masih punya, cuman mungkin persentasenya sedikit kecil, ya. Bagaimana mungkin seorang yang suci masuk ke raga kita yang masih kotor? Mungkin Bapak Ibu, nggak mungkin, bisa. Saya kasih contoh nih. Misalnya, Iin deh, Iin cantik, bersih. Mungkin nggak dia cari pasangannya yang butak atau nggak? Yang belok gitu kan, yang lamcai. Nggak mau, jangan apa geli kan? Nggak mau, ini aja kita nih, lihat orang aja gitu, nggak nafsu nih kayaknya gitu kan. Kenapa? Mungkin dari penampilan ya kan kita aja manusia biasa aja kan bisa seperti itu, ya kan? Bagaimana para bodhisatwa, ya kan? Makanya kalau kita datang puja bakti kemari, ya kan? Jangan kita menyerahkan semuanya apa yang kita lihat. Nanti Buddha yang nolong, nanti Buddha apa? Bukan ya. Kita harus lihat nih, kita memuja Buddha, ya kan? Kita harus tahu sifat Buddha itu gimana. Dan kita jalanin. Itulah yang bisa menolong sebetulnya, ya. Terus apa? Maim, Kuan Im misalnya. Kita harus berwelas asih, melihat nih sifat-sifat Maim gimana sih? Welas asih, kata-katanya lemah lembut, sering mau menolong orang, ya kan? Makanya banyak orang-orang yang salah kaprah, ya. Kalau ketika dia nggak dapat, ini kecewa dia, akhirnya dia berpindah ke tetangga mungkin, ya kan? Berpindah keyakinan, itu salah, ya. Kita harus apa? Dari diri kita sendiri. Misalnya nih kita berpuja bakti di sini, pada Buddha, Kuan Im yang ada kita, kongso-kongso yang lainnya, bodhisatwa lainnya, bukan mereka nggak bantu kita loh, ya. Bukan ujut-ujut nih, kongco waktu datang nih ke rumah Anda nih, dia akan menolong. Anda juga kaget kali, takut ya. Kok tinggi gede misalnya dengan rupa seperti itu, atau Dewi Kuan Im misalnya, kucuk-kucuk datang, nggak mungkin, ya. Mereka bisa menolong yang tadi Romo David kata, melalui orang-orang yang mungkin kita kenal, atau orang-orang yang memang pas, ya kan, dia tuntun ketika kita ada kebutuhan apa, itu mereka yang bisa bantu kita. Itulah sebetulnya, ya, hasil kebaikan kita, hasil puja bakti kita selama ini, hasil dana kita perbuatan baik pokoknya. Nah itu melalui mereka itu mereka bisa tolong, ya. Bukan ucuk-ucuk Buddha datang, nggak ada. Sang Buddha kan udah parinibbana, ya, udah meninggal gitu, ya kan, nggak mungkin. Tapi dia melalui orang-orang itu digerakkanlah untuk menolong kita yang memang butuh pertolongan, ya. Jadi jangan salah, ya. Ada satu cerita mungkin Bapak Ibu sudah mendengar. Jadi dia memuja Dewi Kuan Im, ya kan. Ini cewek atau cowok sama aja gitu kan. Ketika dia naik perahu, terbalik perahunya, dia sempat pegangan di ini. Saking fanatiknya dia sama Kuan Im, dia tolong, aduh Dewi Kuan Im, tolong saya lagi ini nih, saya perlu pertolongan, ya kan. Di dalam di tengah-tengah lautan lah gitu. Ketika itu doa permintaannya terdengarlah oleh para suci ini, ya kan, sehingga ditolonglah. Ada orang nelayan lewat, Bu, ayo mari kita. Oh enggak, saya tidak butuh pertolongan Anda, saya butuhnya pertolongan Maim, Dewi Kuan Im, karena saya memuja Dewi Kuan Im. Sehingga dipaksa gimana dia kawan, ya, kapal itu pergi, ya kan. Datang lagi, ya kan, nelayan yang lain. Dia, oh ayo Bu, mari saya tolongin. Dikasih pelampung apa, dia nggak mau. Saya nggak mau ditolong sama orang, ya kan. Saya mau ditolong sama Dewi Kuan Im, ya kan. Akhirnya dia tenggelam sendiri, Bu, nggak bisa napas. Kenapa? Karena kita kebodohan, ya. Tidak ada yang kita puja itu untuk datang langsung. Justru dengan doa kita, perbuatan baik kita selama ini, digerakkanlah orang-orang yang bisa menolong kita. Itulah, gitu ya. Jadi kalau ada orang kemasukan, gitu, oh saya Dewi Kuan Im gitu, kadang-kadang saya, ya itu, tapi saya nggak fanatik, ya. Kita beragama sekarang harus modern ya. Orang lain mau percaya gimana itu silakan, ya. Kita juga nggak boleh melarang, ya. Jadi kalau misalnya ada orang, oh dia mengaku-ngaku misalnya gitu kan, ya silakan, ya kan. Kita juga nggak boleh gitu, jangan, ya. Kita harus moderat jadi orang, ya, bisa menerima kepercayaan dan keyakinan orang lain, ya. Karena agama Buddha kita ambil jalan tengah. Jadi kita nggak boleh ekstrim, nggak boleh menangin si A, nggak boleh menangin si B. Kalau ada masalah konflik seperti itu, kita harus padu dan kita
selesaikan secara kekeluargaan, bukan kita mengadu domba, ya. Kalau ada yang salah paham gitu, mari kita sama-sama menyelesaikannya dengan secara kekeluargaan, ya. Jadi saya juga sering karena saya seorang penyuluh agama budaya, jadi saya harus memberikan pandangan seperti itu, ya. Apalagi kita seorang umat Buddha, sama ya, di penyuluh juga diajarkanlah yaitu jalan tengah, ya. Karena jalan tengah itu kan orang yang udah bijaksana, jadi kita nggak boleh nih mentang-mentang nih saudara kita nih udah salah juga kita benerin, nggak bisa begitu, ya. Yang salah kita bilangin salah gitu kan. Waduh, thank you. Ya yang salah, ya bilangin salah. Ya yang benar juga kita nggak boleh dengan kesemuan kebenarannya kita menangin, nggak bisa begitu, ya. Kita cari titik tengah, titik temunya. Sehingga masalah itu terselesaikan dengan baik tanpa memberikan sakit hati kepada orang lain, ya. Mesti seperti itu. Saya maunya khusus saya umat-umat Cetiara Prasa Sandi ini jangan sampai nanti ada konflik, ya kan, baik di internal kita sendiri maupun kepada pihak luar, ya, karena itu rugi, ya. Pokoknya selama itu dia tidak membuat kita menderita, ya biarin aja. Kalau saya juga sering orang ngomong, ya begini deh, biarin aja, kan yang tahu kita nih arahnya perbuatan kita kemana nih, yang tahu kita, ya biarin gitu. Karena kalau kita mendengarkan orang lain kita nggak bisa berbuat baik, ya kan, karena kita tahu nih, ini orang kita tolong. Nah, pertolongan kita di mata orang kadang-kadang, wah ini ada maunya nih, ini gini-gini, ya kan. Kan dia nggak tahu persis apa yang ada di dalam diri kita sendiri, gitu ya. Biarkan aja, ya kan, nggak masalah. Tapi nanti waktu yang bisa membuktikan, gitu, ya. Bapak Ibu juga harus begitu, Bu, ya. Jadi kalau dengar omongan yang nggak ini, ya udah diemin aja, jangan kuping cepat merah, ya kan. Matanya cepat merah, jangan, ya. Ntar darah tingginya aduh nyumblak lagi. Ya kita harus, ya biarin ya, selama mulutnya masih bisa ngomong ya biarin. Kita harus berpikir, ntar juga kalau mulutnya kaku dia nggak bisa ngomong lagi, udah berhenti sendiri, gitu aja. Kalau saya selama ini sekarang pikirnya gitu, ada omong gini-gini tentang diri saya, ya biarin aja, ya kan, mulut dia ini biarin. Selama masih dia bisa ngomong, silakan, gitu kan. Ntar juga kalau mulutnya capek atau mulutnya kaku kan dia berhenti sendiri, ya, tanpa kita omelin juga, gitu. Kalau saya prinsipnya begitu sih, ya nggak mau pusing, ya bodo amat deh, gitu kan. Nah ini memang agak susah ya kalau nggak belajar, ya, makanya dari belajar dulu, ya. Tapi saya percaya yang di sini pasti bisa, ya. Kalau dikatain apa diemin aja, ya, jangan marah. Anggap aja itu pujian, ya, ya Ci, ya. Ya kita ketawain aja, oh ya terima kasih saya udah dipuji, gitu. Iya, jadi kita nggak punya penyakit. Kayak saya kan nggak ada penyakit darah tinggi, kolesterol. Ya bersyukur saya seperti itu, karena kemarin saya di MCU, ya kan, medical check up saya lolos semua, ya kan, nggak ada keluhan, nggak ada katanya mesti konsul ke dokter, nggak, karena semua lulus. Yaitu berkat diri kita sendiri, ya. Dengar orang, wah ngedumel di sini, ya kan, sehingga penyakit kita. Jangan naruh penyakit di sini, Bapak Ibu, ya. Biarin. Toh nanti juga kalau itu nggak benar, nanti kembali ke dia. Ya, apa yang diomong, apa yang ditimbahkan ke kita itu, kalau itu bukan milik kita, itu akan kembali ke dia sendiri. Bapak Ibu percaya nggak seperti itu? Percaya. Nih saya kasih contoh begini. Botol omongan. Enggak, maksudnya gini, ini kan misalnya Iin kasih saya nih, apa lagi itu kasih saya? Minuman misalnya, ya kan? Saya bilang, oh terima kasih Iin, nggak usah, gitu kan. Minuman itu milik siapa? Kembali milik siapa jadi? Milik dia lagi kan, kembali ke dia. Tapi kalau dia kasih minuman itu saya terima, saya minum, apa yang dia itu akan menjadi milik saya sendiri, bukan? Jadi kalau misalnya, nggak usah sama, sebentar, itu lip, nggak usah lip, nggak usah. Enggak, ini kan cuma contoh doang. Kalau mau beliin besok. Ya jadi kalau seseorang memberi kepada kita, kita nggak nerima, artinya kan itu akan balik lagi ke pemiliknya. Nah seperti itu. Misalnya Iin omelin saya, fitnah saya bilang, oh terima kasih Iin, ya kan.
atas apa yang Anda udah sampaikan. Omongan itu buat saya enggak? Karena saya nggak terima loh. Kembali ke dirinya. Tapi kalau saya terima, artinya gini, dia ngomelin saya, apa lu gini, ya kan? Emang kamu gini? Artinya kita terima nih, saya terima. Saya juga berbuat hal yang sama, benar gak? Dia marahin saya juga enak ada gini kan? Kamu enak yang ini saya. Akhirnya kita sama-sama berbuat karma buruk, ya kan? Nah itu yang saya maksud tadi ya. Jadi kalau ada orang hina, pitam, biarin. Kita oh iya nggak apa-apa, mulutnya masih bagus ya kan. Tapi kalau mulutnya udah kaku dia berhenti gitu ya.